Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Randi Arfiandi dari kelas Manajemen 23A, NPM 234111093. Di sini saya akan menjelaskan materi ekonomi mikro tentang oligopoli. Oligopoli adalah bentuk struktur pasar di mana industri didominasi oleh sejumlah kecil perusahaan besar yang menawarkan produk atau layanan serupa. Dalam oligopoli, entitas bisnis ini memiliki kekuatan pasar yang signifikan, seringkali dapat memengaruhi harga dan memengaruhi persaingan. Artikel ini akan membahas tentang karakteristik, keuntungan, dan lain-lain. Yang pertama yaitu karakteristik. Oligopoli memiliki beberapa ciri khas yang membedakan dari struktur pasar lainnya. Pertama, terdapat sejumlah kecil perusahaan yang mendominasi industri. Kedua, produk atau layanan yang ditawarkan oleh perusahaan-perusahaan ini seringkali mirip atau saling menggantikan. Ketiga, ada batasan masuk bagi perusahaan baru ke dalam industri ini, baik karena modal yang dibutuhkan, regulasi pemerintah, dan kendala lainnya. Jenis oligopoli. Yang pertama yaitu oligopoli sempurna. Terjadi ketika perusahaan-perusahaan dalam industri menawarkan produk yang identik atau sangat serupa. Dan oligopoli diferensiasi. Terjadi ketika produk atau layanan yang ditawarkan memiliki perbedaan yang dapat dikenali oleh konsumen, meskipun masih ada ketergantungan pada keputusan harga satu sama lain. Keuntungannya adalah perusahaan dalam oligopoli dapat mengalami keuntungan ekonomi tertentu karena mereka mendominasi pasar. Mereka dapat mengontrol harga dan memaksakan kebijakan tertentu, seperti strategi harga bersama atau inovasi produk. Keuntungan ekonomi perusahaan untuk melakukan investasi lebih lanjut dalam riset dan pengembangan. Kerugiannya yaitu salah satunya adalah ketidakstabilan pasar. Keputusan strategis atau satu perusahaan dapat memicu reaksi berantai dari pesaingnya, yang dapat mengakibatkan fluktuasi harga dan produksi yang tidak terduga. Selain itu, oligopoli juga dapat menyebabkan kecenderungan kurang inovatif karena perusahaan mungkin kurang termotivasi untuk bersaing melalui inovasi jika mereka dapat mengandalkan kekuatan pasar mereka. Selanjutnya, pengaruh oligopoli terhadap konsumen. Oligopoli memiliki dampak langsung pada konsumen. Kekuatan pasar yang dimiliki oleh perusahaan-perusahaan dominan dapat mengarah pada penentuan harga yang tinggi, terutama jika mereka bekerja sama untuk menjaga keuntungan mereka. Namun, adanya persaingan antara perusahaan dalam oligopoli juga dapat mendorong inovasi produk dan peningkatan kualitas layanan untuk memenangkan hati produsen. Selanjutnya, dampak oligopoli pada ekonomi. Dalam skala lebih besar, dampak oligopoli pada ekonomi dapat bervariasi. Di satu sisi, struktur pasar ini dapat meningkatkan efisiensi dan produktivitas karena perusahaan-perusahaan berusaha untuk tetap bersaing. Namun di sisi lain, ketidakstabilan pasar dan kecenderungan kurang inovatif juga dapat menciptakan tantangan ekonomi. Regulasi yang tepat diperlukan untuk menjaga keseimbangan dan mencegah penyalahgunaan kekuatan pasar. Dan kesimpulannya adalah, oligopoli adalah fenomena kompleks yang melibatkan hubungan dinamis antara sejumlah kecil perusahaan besar. Sementara keuntungan ekonomi tertentu dapat diakui, dampaknya pada konsumen dan ekonomi secara keseluruhan memerlukan pemahaman yang cermat dan regulasi yang cepat. Oleh karena itu, pendekatan yang seimbang dan holistik diperlukan untuk menjaga keseimbangan antara kekuatan pasar dan perlindungan konsumen dalam lingkungan oligopoli. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.